Yang ketiga, orang yang tidak tahu tapi dia tahu bahwa dia itu trilogi. 3 yang menjadi satu paket untuk mendukung orang itu menjadi takwa. Di ayat 183 Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Di ayat 184, support sistemnya yang pertama, dukungannya apa agar kita takwanya itu subur? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, mengetahui, berilmu. Jadi orang yang bertakwa itu puasa dan ibadah-ibadah yang lain itu pembelajaran. Jadi ritual itu harus kita maknai. Peristiwa sebesar apapun tidak akan bermakna kalau tidak kita maknai. Pengen takwa itu harus banyak belajar mana yang Allah ridho, mana yang Allah tidak ridho. Harus tahu mana yang bermanfaat untuk diri, mana yang tidak. Mana yang bermanfaat untuk orang lain, mana yang tidak. Kita harus belajar itu terus. Harus tahu. Imam Ghazali menggolongkan 4 orang berdasarkan pengetahuannya. 1, orang yang tahu dan tahu bahwa dia itu tahu. Bilang Mas Arkan. Orang yang tahu dan tahu bahwa dia tahu. Makanya kita kan doanya Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita tidak sekedar minta ilmu, tapi minta faham. Faham itu bagaimana mengamalkannya, bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana berbaginya, bagaimana memanfaat yang maksimal dengan ilmu saya, itu namanya fahma. Yang pagi kan berdoa yang dituntunkan Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi yang pertama itu ilmu dulu Pak yang kita minta itu. Yang kedua baru rizki. Ini kebanyakan kan diwalik. Do njaluk ki rizki. Oh njaluk ya Allah minta kekayaan. Kalau orang minta kekayaan banyak apa, tapi minta ilmu jarang. Padahal dalam agama kita justru kita minta ilmu dulu. Tapi ada yang kedua Mas Arkan dan Bapak yang lain. Pak Ibu-ibu, ada orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tahu. Jadi orang pinter, orang punya ilmu tapi tidak tahu aplikasinya, kurang bisa bermanfaat. Aku ki nek pinter terus kudu ngopo toh gitu loh. Terutama untuk kemanfaatan diri dan kemanfaatan orang lain. Gelare oke, tapi kurang manfaat untuk lingkungan, Pak. Yang ketiga, orang yang tidak tahu tapi dia tahu bahwa dia itu tidak tahu. Artinya apa? Mau belajar, tahu diri itu loh. Ada orang yang tidak tahu tapi dia tahu diri, Pak. Artinya aku kira ngerti yo, dia harus belajar. Dia mau bertanya, dia mau mencari informasi. Dia tidak malu untuk menanyakan kepada orang yang tahu. Itu namanya orang yang tahu, tidak tahu tapi dia tahu, sadar bahwa dia itu enggak tahu. Yang terakhir ini Pak jelei, Pak. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia itu nek wong Jawa ini keminter. Nggih mboten? Nggih mboten? Elo sawut dipangan ular, elo wong bodoh. Sing generasi tua pasti tahu. Itu kabirullaha ala mahadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kita mengetahui terus kita banyak bersyukur. Bersyukur itu apresiasi. Apapun yang kita dapat kita syukuri, kita fahami dan kita menghargai, Pak. Nek kula panjenengan sami itu dikasih apapun sama orang berterima kasih, Pak. Orang ngasih kecombrang ya alhamdulillah. Mau ngasih sekalian kebunnya ya alhamdulillah. Jadi bersyukur, apapun itu disyukuri, Pak. Kalau kita bersyukur tuh ora milih-milih. Sing kenikmatan gede-gede tok. Karena yang kecil ini kalau disyukuri akan menjadi batu pijakan agar kita kenikmatannya lebih banyak, lebih bermanfaat. Syukur itu akan membawa harapan di masa yang akan. 186 fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Yarsyudun itu selalu di jalan yang benar. Jadi kita itu harus selalu berusaha cari jalan yang benar, Pak. Seperti kalau kita pakai map gitu loh. Kalau kita itu berbuat baik, selalu berusaha yang terbaik, akan ditemukan dengan orang-orang baik, Mas. Jadi kalau kita itu, saya itu bersyukur Pak Prof, Mas Budi. Sekarang saya ketemunya orang-orang baik. Ini orang-orang semua baik semua ini. Apa bukan suatu anugerah yang terbesar untuk saya? Kok saya bisa kenal dengan panjenengan? Yang terakhir ini Pak, kita selalu berusaha di jalan yang benar.
Pasti banyak pilihan hidup ini. Kita milih yang baik. Kata Muhammad Ali, kalau kita selalu berusaha milih yang terbaik itu pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik, Pak. Hamka juga katakan orang baik juga akan dipertemukan dengan orang baik. Terus ada pertanyaan, lah aku nek wis sampai ketemu wong elek, berarti kita diuji kebaikannya. Harus menambah kebaikannya, lebih kuat lagi kebaikannya.